Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah manusia memiliki segudang kisah yang tak akan pernah habis untuk diceritakan. Salah satu kisah masyhur yang terdapat di dalam Al-Quran adalah tentang kisah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam adalah nabi yang hingga sekarang masih hidup dan beberapa orang yang beruntung pernah menjumpainya. Dan inilah pendapat para ulama tentang umur Nabi Khidir yang panjang hingga sekarang ini. Dalam kitab Al-Mubtada, Ibnu Ishaq pernah meriwayatkan, ketika Nabi Adam sudah menjelang ajal, beliau mengumpulkan seluruh keturunannya. Lalu Nabi Adam berpesan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada penduduk bumi. Maka hendaklah jasadku ini tetap bersama kalian dalam pengembaraan hingga kalian menguburkanku di tanah Syam. Maka ketika badai topan terjadi, Nuh alaihissalam berkata kepada para anaknya, sesungguhnya Adam telah berdoa kepada Allah agar memanjangkan umur orang yang menguburkannya hingga hari kiamat. Jasad Nabi Adam alaihissalam masih saja terawat dengan baik hingga Al-Khidir yang melaksanakan tugas mengebumikannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya dan beliau hidup hingga masa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Ibnu Asakir, dalam biografi Raja Alexander atau Zulkarnain, beliau mengisahkan bahwa Zulkarnain atau Alexander mempunyai sahabat dari bangsa malaikat yang bernama Rafail. Pada suatu hari, Rafail ini mengunjungi Zulkarnain. Maka terjadilah percakapan di antara mereka berdua. Zulkarnain bertanya kepada Rafail, ceritakan kepadaku bagaimanakah tata cara kalian beribadah di langit. Namun Rafail malah menangis dan berkata, ibadah kalian tidak seperti ibadah kami. Di langit ada malaikat yang hanya berdiri dan tak pernah duduk. Ada yang terus bersujud dan tak pernah bangkit. Ada pula yang terus ruku dan tak pernah berdiri. Meskipun demikian, mereka malah berkata, duhai Tuhan kami masih belum memenuhi hak penyembahan terhadap-Mu dengan sebaik-baiknya. Maka gantian Alexander yang menangis dan berkata, wahai Rafail, sesungguhnya aku ingin berumur panjang hingga aku dapat beribadah kepada Tuhanku dengan penuh ketaatan. Apakah engkau menginginkannya? Tanya Rafail. Iya, jawab Alexander. Ketahuilah, Allah mempunyai mata air yang disebut dengan Ainul Hayah. Siapa yang meminumnya sekali saja, niscaya ia tak akan mati hingga dirinya sendiri yang memohon kematian kepada Allah. Rafail menegaskan. Apakah engkau tahu di mana tempatnya? Tanya Alexander. Tidak, tetapi kami pernah berbincang-bincang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai satu tempat di bumi yang gelap dan tak pernah terjamah oleh bangsa jin ataupun manusia. Kami kira itulah tempatnya, kembali Rafail menjelaskan. Maka Alexander pun mengumpulkan seluruh pakar yang ia miliki dan menanyai mereka. Tetapi tak satu pun yang tahu di mana tempatnya. Masih penasaran juga, maka Alexander bertanya kepada mereka, adakah kalian mendapatkan suatu keterangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai satu tempat yang amat gelap di bumi? Maka berkatalah seorang pakar, mengapa Paduka menanyakan hal itu? Maka Alexander berterus terang akan maksudnya terhadap tempat tersebut. Dan akhirnya pakar tersebut menjawabnya, aku membaca dalam wasiat Adam alaihissalam penyebutan bagian bumi yang gelap ini dan ia terletak di tanduk matahari. Tak selang lama, Alexander mempersiapkan suatu perjalanan untuk mencarinya. Ia menempuh perjalanan selama 12 tahun, hingga sampailah ia pada bagian bumi yang gelap yang bukan disebabkan oleh malam, tetapi kegelapannya disebabkan oleh kepulan asap yang terus menyelimuti tempat tersebut. Alexander pun mengumpulkan para tentaranya dan berkata, aku ingin melintasinya.
Akan tetapi para pasukannya enggan untuk maju. Para ulama yang turut serta dalam perjalanan itu memohon kepada Alexander agar menyudahinya, agar tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Alexander menolak permohonan mereka. Bahkan ia memilih 6.000 pasukan berkuda yang terdiri dari para lelaki dan 6.000 pasukan berkuda yang terdiri dari perempuan yang masih perawan. Sebagai pimpinannya ditunjuklah Al-Khidir dengan pengawalan 2.000 pasukan. Maka Al-Khidir berjalan di samping Alexander dan ia pun tahu apa yang sebenarnya dicari oleh Alexander. Tetapi Al-Khidir menyembunyikannya. Pada saat ia berjalan, sampailah ia di sebuah lembah, dan Al-Khidir mengira bahwa di lembah itulah terdapat Ainul Hayah, mata air kehidupan. Saat ia sampai di tepi telaga, Al-Khidir menghentikan pasukannya dan ia sendiri yang masuk ke telaga tersebut. Ternyata ia berada di tengah air, maka ia melepas bajunya dan mencelupkan tubuhnya ke dalam telaga itu. Dan air itu lebih putih daripada susu, serta lebih manis daripada madu syahd. Di telaga itulah Al-Khidir minum, mandi, dan berwudu. Setelah selesai, ia memakai pakaian dan siap-siap menghadap kepada Alexander. Akibatnya, Alexander melihat tersebut dan ia telah keliru menilai tempat yang gelap itu. Itulah riwayat-riwayat para ulama yang menjelaskan sebab-sebab Nabi Khidir alaihissalam berumur panjang dan bisa kita jumpai hingga sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab.